Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Nah, baiklah sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, apakah anak ibu ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Iya, betul. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang hidup bersih dan sehat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu supaya anak ibu bisa bersemangat mengikuti pelajaran hari ini. Baiklah, hari ini kita bernyanyi lagunya yaitu Lihat Kebunku. Pasti anak ibu sudah bisa semua kan? Nah, baiklah. Ayo kita bernyanyi 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Nah, bagaimana? Apakah sudah bersemangat? Nah, kalau sudah bersemangat, seperti yang Ibu bilang tadi, hari ini kita akan belajar hidup bersih dan sehat. Nah, hidup bersih dan sehat. Kalau minggu lalu kita belajar hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, salah satu tempat bermain apa sih? Ya, salah satu tempat bermainnya adalah di taman. Nah, bagaimana cara anak ibu supaya bisa menjaga kebersihan lingkungan di taman? Bagaimana materi minggu lalu? Iya, dengan cara membuang sampah, tidak merusak fasilitas yang ada di taman. Nah, hari ini kita masih belajar hidup bersih dan sehat di tempat bermain, tetapi di perkarangan rumah, di lingkungan sekitar rumah. Nah, sebelum Ibu memulai bagaimana cara kita supaya menciptakan lingkungan yang bersih di perkarangan rumah, di lingkungan sekitar, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan yang bersih? Apakah ada yang tahu? Iya, lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang bebas dari kuman penyakit. Nah, kalau lingkungan kotor, Bu, apa yang dimaksud dengan lingkungan kotor? Ada yang tahu? Ya, betul sekali anak ibu. Tepuk tangan untuk Dayu, tepuk tangan. Nah, lingkungan yang kotor atau lingkungan yang tidak bersih adalah lingkungan yang tidak terawat. Lingkungan yang tidak terawat tuh contohnya seperti apa, Bu? Lingkungan yang tidak terawat itu seperti banyaknya sampah berserakan, banyaknya debu, berbau. Nah, itu salah satu lingkungan yang kotor. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita supaya bisa menciptakan kebersihan lingkungan, Bu? Bagaimana caranya? Yang pertama jelas sekali anak ibu, yang pertama selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua ada yang tahu? Iya, yang kedua itu menyapu halaman. Yang ketiga, kalau di lingkungan rumah kita itu biasanya orang tua kita itu sering melakukan gotong royong supaya menciptakan lingkungan yang bersih di lingkungan sekitar rumah kita. Nah, seperti membersihkan got-got, membuang sampah pada tempatnya, kemudian memperbaiki saluran air supaya tidak macet. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana cara menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, ciri-ciri lingkungan yang bersih seperti apa, Bu? Yang jelas, pasti lingkungan bersih itu pasti terawat, tidak berdebu, udaranya segar, rapi, dan enak dilihat. Nah, kalau lingkungan yang tidak bersih, Bu, ciri-cirinya seperti apa? Yang jelas lingkungan itu tidak terawat, kemudian kumuh. Nah, kalau sampah berserakan pasti menimbulkan bau, dan itu berbau. Udaranya sudah pasti tidak terasa panas karena tidak ada pepohonan yang tumbuh. Nah, sekarang setelah Ibu menjelaskan materi bagaimana apa sih yang dimaksud dengan lingkungan yang bersih, bagaimana cara menjaga lingkungan yang bersih, ciri-ciri lingkungan yang bersih dan lingkungan kotor, sekarang Ibu akan memberi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok.
Setelah itu, tugasnya adalah anak ibu perhatikan gambar di depan ini. Nah, sekarang anak ibu klasifikasikan gambar pertama ini termasuk contoh lingkungan bersih atau lingkungan kotor, dan gambar kedua ini termasuk gambar lingkungan bersih atau kotor, dan setelah itu anak ibu buat bagaimana cara menjaga lingkungan tetap bersih dan apa saja manfaat dari lingkungan yang bersih. Bisa? Silakan duduk berkelompok dan ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya, karena waktunya sudah habis, sekarang silakan untuk kelompok 1 sampai kelompok 5 maju ke depan perwakilannya untuk membacakan hasil pengamatannya atau hasil kerjasama kelompok. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 sampai kelompok 5 karena hasil pengamatannya sudah sangat bagus. Nah, ibu akan menjelaskan sedikit yang seperti yang anak ibu lihat. Gambar yang pertama adalah contoh gambar lingkungan yang tidak sehat. Mengapa tidak sehat, Bu? Karena di sini banyak terdapat sampah yang berserakan, kemudian pepohonan yang mati, dan rumah yang berdebu. Nah, bisa ibu lihat di gambar berikutnya. Ini adalah contoh lingkungan yang bersih. Karena di sini bisa ibu lihat banyaknya pepohonan yang hijau, kemudian rumah yang bersih, tidak ada sampah berserakan. Dan kemudian ini adalah salah satu contoh bagaimana satu keluarga menjaga lingkungan di sekitar rumahnya supaya tetap bersih. Bagaimana caranya? Yang pertama, anak dan ibu melakukan membersihkan kaca, kemudian ayah merapikan tanaman. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana cara kita menjaga lingkungan tetap bersih di rumah kita sendiri. Nah, selanjutnya manfaat dari lingkungan yang bersih. Yang pertama jelas sekali bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat, kemudian lebih nyaman. Ada lagi? Iya, terhindar dari penyakit. Ada lagi? Ya, betul sekali ibu, indah, asri, dan sejuk. Dan yang perlu kalian ketahui lagi, jika kita menjaga kebersihan lingkungan, kita bisa terhindar dari bencana. Loh, bencana apa, Bu, yang bisa ditimbulkan? Bencana yang bisa ditimbulkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, salah satunya adalah banjir. Nah, supaya kita bisa terhindar dari bencana alam dan berbagai macam penyakit, ibu ingatkan kepada anak ibu sekalian tetap menjaga kebersihan dimanapun kalian berada dengan cara sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Baiklah anak ibu, sebelum ibu menutup pelajaran hari ini, ibu akan memberikan kalian PR. Nah, PR-nya adalah tuliskan kegiatan sehari-hari kalian di rumah, kegiatan apa yang bisa menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Bisa dipahami? Nah, kalau bisa dipahami, ibu rasa pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nah, sebelum ibu menutup pelajaran hari ini, apa pengalaman yang kalian dapat tentang belajar hidup bersih dan sehat hari ini? Apa saja yang bisa kalian ambil atau kalian pelajari hari ini? Silakan, Budi. Iya, betul sekali. Kita bisa mengetahui apa sih pengertian lingkungan bersih dan lingkungan yang kotor. Ada lagi? Ya, silakan. Iya, betul sekali anak ibu. Kita bisa mengetahui ciri-ciri lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Nah, kemudian ibu tambah lagi, kita bisa mengetahui manfaat dari lingkungan bersih dan bagaimana cara menjaga lingkungan bersih supaya menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita tempati. Nah, baiklah, ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.